Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah dia yang ingin tahu banyak hal tentang kamu. Yes, ini general reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. I already shuffle all the card, all the decks. Ya, oke. Seperti biasa ya, ini general reading bisa resonance-nya berapa aja ya. Ini udah aku shuffle, yaudah kita mulai aja cepet-cepet karena ini tuh sudah malam, sekitar jam 9 lewat. Kita mulai ya. Kita cek dulu ya energi kamu ke dia ya, ingin tahu banyak hal tentang kamu. Oke, berarti dia kepo guys. Energi dia yang ingin tahu banyak hal tentang kamu ke kamu seperti apa? Seperti apa? Seperti aku tuh kenapa kemalaman bikin videonya karena tadi itu aku habis update TikTok dulu. Gitu deh. Oh iya, yang habis simak video aku yang kemarin malam, gimana? Apakah kalian suka dengan cara aku membawakan video seperti itu? Ada yang bilang makin baper lah, ada yang bilang gak fokus lah dengerinnya gara-gara baper dengerin suara aku. Parah. Katanya apa sih? Susah move on dari mantan, terus aku kayak gitu langsung baper. Kalian gimana sih nih yang cowok-cowok nih? Apapun tema videonya tetap Raisa yang divertingin guys. Kadang aku tuh merasa gagal jadi tarot reader. Bukan fokus ke readingannya. Oke, kita mulai ya. Energi kamu ke orang ini seperti apa? Beberapa kalian melihat dia itu dari sisi kemapanan. Tumben kalian matre. Sisi kemapanan, terus stabil karir, finansial, material things. Mungkin dia tipenya kamu pekerja keras, rajin menabung. Ya pokoknya ini tentang money lah ya. Beberapa ada yang energi third party. Kamu tuh udah ngerasa terikat sama dia, tapi kamu tuh belum tahu nih ini serius atau enggak sebenarnya, atau masih for fun aja. Kamu baik ke dia, kamu kata-kata kamu tuh manis, mungkin suka kasih sesuatu juga ke dia, care, perhatian. Ada yang perhatiannya dalam bentuk gift ya. Kamu tuh ramah ke orang ini, open, welcome, baik, kind-hearted person. Tapi kamu ngerasa ada perbedaan effort. Salah satunya kayak effortnya lebih banyak, lebih excited. Tapi yang satunya kayak B aja gitu ya. Biasa aja. Banyak dari kalian juga patah hati di sini. Setelah patah hati jadi kayak overthinking terus ya. Kepikiran. Energi dia ke kamu. Dia belum terlalu yakin sama hubungan ini. Kalian juga ngerasa ada perbedaan energi, kayak mungkin dia pengen banget, kamu biasa aja, itu contohnya. Atau ada perbedaan usia, jarak, culture, keyakinan, dan sebagainya. Orang ini kepikiran kamu sih. Ada sesuatu di dalam diri dia ketika dekat sama kamu itu ada yang berbeda, dia seperti bertumbuh, berkembang. Di sini ada kartu The Lovers. Dia ingin tahu kamu banyak hal tentang kamu ya karena ada perasaan, ada feelings. Nah, ini terkait pikirannya makin lama mikirin kamu, terus juga di sini juga ada perasaannya makin lama makin besar. Dia baik ke kamu, tapi ketika dia baik itu dia udah baper sebenarnya ke kamu. Orang ini juga suka bantu kamu deh. Pokoknya energinya kayak malaikat lah, baik. Tumben banget kalian dapat energi yang seperti malaikat ini. Seperti tidak percaya.
Dia yang ingin tahu banyak hal tentang kamu. Dia tipenya overthinking nih, kayak Virgo. Tapi cukup sejahtera, abundance hidupnya. Dia lebih fokus ke karir dan finansial, orangnya penyabar. Mungkin ada yang lagi dalam fase awal mula baru atau ingin menjalani lembaran hidup yang baru. Dia suka cari pencerahan tentang kamu. Walaupun ada perbedaan, orang ini tuh kayak pengen deket dan bersama. Pengen deket-deket lah intinya sama kamu. Entah statusnya apa ya. Karena kita tidak mencari tahu untuk statusnya. Dia yang maskulin lebih emosional kalau lihat di sini. Ada perasaan sedih, sakit hati. Apa galau ya? Ada salah satu yang membatasi nih, jadi dia kayak sakit hati, sedih. Hubungannya juga kalian nggak banyak yang berubah sih, gitu-gitu aja. Mungkin orang ini terlihat tidak peduli, seperti memalingkan wajah atau nunjukin kalau dia tuh cuek. Mungkin ada yang punya pilihan lain. Galau tuh dia tuh, perasaannya tuh nggak menentu, entah dianya labil atau perasaannya tuh masih berubah-ubah, atau dia sendiri mungkin nggak yakin sama perasaannya. Ada seseorang yang mempengaruhi hubungan kalian. Kalau seandainya energi third party, berarti ada seorang wanita yang mempengaruhi hubungan ini. Ada pihak lain lah gitu. Mungkin energinya ada yang LDR atau berjauhan. Beberapa mungkin suka pantai, suka ketenangan, introvert, suka sendirian. Dia tuh good listener, pendengar yang baik. Mungkin dia lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Effortnya agak pasif sih, effortnya nggak banyak sebenarnya. Dia itu senang banget kalau dengar sesuatu tentang kamu. Everything about you, good news tentang kamu gitu, dia senang, happy. Atau dia memang suka mencari tahu tentang kamu. Orangnya pemikir, ketika dia mikirin kamu itu dia lagi galau. Atau gara-gara mikirin kamu dia jadi makin galau. Dan kamu bikin orang jadi galau. Biasanya aku yang bikin kalian galau ya. Oke, dia orangnya suka traveling, suka kebebasan. Orangnya mungkin komunikasinya agak-agak on off sama kamu juga. Ada yang di usia berkembang, late 20 atau early 30 tahun usianya. Orangnya tenang, tapi di dalam ketenangannya sebenarnya tuh pikirannya tuh banyak hal. Ya. Agak tertutup orangnya. Dan mungkin tipe yang pencinta alam bisa juga. Dia rendah hati orangnya dan agak dominan. Mungkin dia orang yang cukup penting di sekitarnya dia. Dia selalu memakai baju tuh yang rapi. Apa sih namanya? Fashionable, sangat memikirkan penampilan. Cute, karisma, charming nih, berkarisma, charming. Dia tuh lebih suka texting deh kayaknya. Kalau komunikasi itu by chat. Dia aktif dalam ini texting daripada teleponan mungkin ya. Orangnya keras kepala. Dia tuh pasif, nggak mau ngelakuin apa-apa untuk hubungan ini. Mungkin kamu ngerasanya kayak gitu. Dia lebih banyak memperhatikan, memantau, atau karena dia udah tahu nih tentang kamu, jadi dia nggak banyak tanya karena udah tahu. Diam-diam suka kepoin kamu. Orangnya cuek, tipe-tipe yang ngerasa punya power, terus dia nggak mau dengerin apa kata orang. Dia tipe yang cuek, kalau udah ngerasa lelah, capek sama sesuatu, dia bakalan cuek. Dia tuh kayak mau nunjukin perasaannya sih ke kamu ya. Orangnya very very masculine, tipe yang melindungi, provider mindset mungkin. Semoga ya. Dan tipe yang taking care. Mungkin dia cukup mengenal kamu dalam-dalamnya.
Mungkin kalian ada yang perbedaan negara nih, mungkin ya, tapi nggak banyak sih. Mungkin ada perbedaan kasta di sini. Kayak satunya ngerasa lebih segala-galanya, yang satunya mungkin masih jauh pencapaiannya. Kebanyakan kalian udah menjauh sih sama orang ini. Hambatannya besar di hubungan ini memang. Dan mungkin dia juga banyak yang suka. Dia tuh ada rasa pengen memiliki kamu. Tapi kayak sulit. Entah kamunya gimana nih, kok jadi sulit. Entah hubungannya, hambatannya besar jadi sulit buat mencapai keinginan hubungan ini. Orangnya cerdik, mungkin pekerja keras dalam mencari uang tuh pintar gitu ya. Ini bapernya dalam sih dia. Dia tipe yang mungkin punya best friend beberapa gitu. Atau dia ada ini, jiwa leadership. Kayak dia mungkin bekerja di dalam satu circle yang teamwork dan dia mungkin sebagai pemimpinnya gitu. Nggak harus dalam pekerjaan aja sih, jiwa leadershipnya bisa dalam keluarga, gengnya dia, mungkin circle-nya dia. Ada beberapa yang bekerja dalam pantai, laut, tapi ini sedikit sih ya. Dia tuh ngerasa nggak bisa berbuat apa-apa, tapi kayak udah terikat banget sama kamu, kayak stuck, serba salah. Sorry ya, aku tuh masih suka batuk-batuk gini nih, sebel. Kita cari tahu kenapa dia ingin tahu banyak hal tentang kamu. Kenapa dia ingin tahu banyak hal tentang kamu? Ya karena sesimpel dia kepo aja. Kepo, dia pengen tahu kabar, update-nya, atau kamu tuh orangnya seperti apa sih? Atau ketika dia mencari tahu tentang kamu, misalnya kamu butuh sesuatu, mungkin dia bisa bantu, atau dia bisa nolong kamu. Ya. Ada sesuatu sih kayak dia pengen open, pengen terbuka ke kamu. Ya karena ada feeling, jadi dia pengen kamu juga tahu tentang dia, selain dia tahu tentang kamu. Dia tertarik karena pekerjaan kamu, juga dia tertarik karena pekerjaan. Entah dia tahu atau enggak spesifik pekerjaan kamu, tapi ada seseorang yang melihat karena ya dia, mungkin yang tadi aku bilang kayak kalian pekerja keras, atau dia suka kamu tuh misalnya pekerjaannya dalam bidang apa. Ada yang melihatnya dari situ, finansial, karir. Dia ingin tahu banyak hal tentang kamu, seperti ada yang mau dia lakukan sih sebenarnya di sini. Kayak dari dia cari tahu kamu banyak hal, mungkin nanti dia akan tahu sesuatu, dari situ dia bakalan cari celah-celah gimana bisa reach out kamu, atau gimana bisa lebih dekat dengan kamu. Misal kamu sama dia pergerakannya nggak ada nih hubungannya, terus dia cari tahu tentang kamu, dia tahu nih misalnya hobi kamu apa, hobi kamu misalnya golf lah ya, terus akhirnya ya dia masuk dari celah itu, nanti dia cerita kayak misalnya keluarganya suka golf, atau dia juga suka golf atau apa. Nah nanti dari tahu sesuatu tentang kamu, dia akan mendekati kamu dari sisi itu misalnya ya. Karena kamu sama dia udah berjauhan, dia nggak mau tetap pengen keep update tentang kamu. Walaupun berjauhan, dia pengen tetap tahu tentang kamu, apa yang terjadi sama kamu, update-nya seperti apa. Ada seseorang yang kayak mau ngajak pergi dating atau hangout di sini. Jadi dia mau tahu kabar kamu dulu, atau kapan dia bisa ajak kamu, apa kamu lagi sibuk atau gimana gitu ya. Dan mungkin ada seseorang yang ngerasa kamu tuh berubah, atau kamu kasih self defense, nggak mau terlalu dekat atau menjaga jarak. Jadi karena ada sebuah perbedaan itu, ya dia mungkin nggak terima aja kalau kamu tuh ternyata berubah sikapnya ke dia, atau kamu jadi menjaga jarak. Mungkin dia belum bisa menerima keadaan kamu yang berubah seperti itu. Ya dia ingin tahu tentang kamu ya karena ada feeling, ada perasaan di situ. Ya, itu yang bikin dia tetap keep watching you, atau keep
still around you gitu, tetap di sekitar kamu energinya. Dan di sini mungkin ada konflik di antara kalian, terus salah satunya emosional, entah dia mau minta maaf, entah dia mau memastikan kamu baik-baik aja, atau kayak dia merasa udah menyakiti kamu, bikin kamu terluka, jadi kayak mungkin dia punya perasaan bersalah ya. Ada seseorang mungkin yang menutup akses di sini, dia seperti ingin menerobos batasan-batasan di antara kalian itu ya, kayak pengen dekat sama kamu. Kenapa dia ingin tahu banyak hal tentang kamu ya, sesimpel dia udah baper aja sama kamu, hatinya kayak udah ketarik ke kamu ya. Dan tadi aku mau cerita apa? Oh ya, apa sih yang sebenarnya dia pengen tahu dari kamu? Aku ngerasanya ini ada orang baru juga ya, entah orang baru atau orang yang baru-baru ini lagi dekat atau muncul lagi. Apa yang dia ingin tahu tentang kamu adalah, sebenarnya orang ini ada yang kangen sih sama kamu, ada yang pengen tahu juga kamu tuh kangen juga gak sih kayak apa yang dia rasakan. Kamu merasakan kerinduan seperti apa yang dia rindukan gitu ya. Dia cari tahu ya karena memang dia kangen. Dan karena beberapa dari kalian itu agak menutup diri ya, nggak terbuka atau nggak welcome ke orang ini, jadi dia yang harus mencari tahu sendiri tentang kamu ya. Mungkin beberapa ada yang mau ajak kamu ketemu, ada sesuatu yang ingin disampaikan, entah ketemu itu ingin mengekspresikan perasaannya, entah ketemu karena memang ya ada feeling, jadi ada perasaan yang nggak bisa ditahan, jadi pengen ngajak kamu ketemu itu. Tapi sebenarnya ada yang pengen ketemunya berawal dari rasa kangen itu sih ya. Ada seseorang yang pengen validasi atau memastikan kamu tuh feelingnya gimana ke dia. Apakah kamu merasakan apa yang dia rasakan? Ya, atau memang orang ini pengen bikin kamu jatuh cinta juga, pengen bikin kamu baper karena dia udah baper duluan ke kamu. Dari beberapa hal yang pengen dia tahu itu, nanti dia akan menyimpulkan, dia akan tetap dekat sama kamu, tetap stay, atau leave, atau ternyata kamu bukan pilihannya, atau kamu nggak masuk nominasi pilihannya. Dari situ dia akan beberapa dia akan mempertimbangkan, misalnya kamu itu termasuk nggak sih dalam kategori tipenya dia, standarnya dia. Nanti ketika dia tahu itu, dia akan mempertimbangkan banyak hal dari situ ya. Apakah match sama dia nanti energinya, apakah kamu masuk tipenya dia, apakah dia akan memilih kamu. Di situ dia akan mempertimbangkan, apalagi kalau dia nanti itu seandainya dia punya pilihan lain, jadi dia butuh pertimbangan. Karena ada seseorang yang perasaannya makin lama makin besar, makin bertumbuh. Entah gimana orang ini kayak pengen effort ya, aku lihatnya ya. Yang ingin dia tahu tentang kamu, orang ini mungkin pengen ada pertemuan sama kamu. Dari situ nanti dia bakalan melihat kamu tuh orang seperti apa, kamu tuh ada rasa ketertarikan atau enggak sama dia, aslinya seperti apa. Nah ujung-ujungnya ya itu tadi, entah dia nanti bakalan effort atau nanti dia milih kamu atau enggak. Sebenarnya orang ini juga masih ragu sih tentang kamu ya. Jadi dia akan mencari tahu lebih jauh lagi tentang kamu. Karena apa? Karena dia ragu dan nggak yakin sebenarnya di situ ya. Tapi nggak semua orang baru juga, mungkin ada seseorang dari masa lalu bisa, tapi ini aku ngerasa energi masa lalunya nggak terlalu banyak ya, yang benar-benar udah lama banget itu nggak terlalu banyak. Jadi seseorang dari masa lalu ini mungkin pengen action, take action artian kayak dia tuh mau move on atau enggak.
Nah, jadi dia butuh validasi. Ketika dia ngerasa kamu udah nggak peduli sama dia, nanti mungkin ketika dia memvalidasi tentang kamu, oh kamu udah nggak peduli, mungkin dia bisa lebih yakin untuk move on dari kamu. Kayak gitu. Ada seseorang yang pengen tahu tentang kamu itu dari pekerjaan kamu. Kamu seperti apa sih dalam karir kamu tuh udah sampai di level mana gitu. Pokoknya orang kepo banget tentang pekerjaan kamu, karir kamu. Entah apa yang dia cari tahu ya. Dan di sini kenapa apa yang dia pengen tahu tentang kamu? Lebih ke semuanya sih, karena dia benar-benar ngerasa nol banget tahu tentang kamu, benar-benar kayak clueless atau benar-benar nggak tahu sama sekali tentang kamu. Jadi ya dia pengen tahu gitu ya. Dan ada seseorang yang apa ya, kesepian kali ya, kesepian atau ngerasa ya lebih ke kesepian sih. Dari situ karena dia kesepian, dia butuh seseorang, ternyata mungkin dia ngerasanya kliknya sama kamu. Dari klik itu dia ingin tahu tentang kamu, ya siapa tahu nanti bisa deket, bisa diprospek jadi pasangan, bisa PDKT seandainya nanti berjalan dengan baik ke depannya. Dia yang ingin tahu banyak hal tentang kamu, seseorang yang keras kepala, idealis. Dia kadang lebih mengikuti logika dia daripada perasaannya, lebih realistis. Ini tipe-tipe yang maskulin. Dia tipe yang mengejar, lebih suka mengejar daripada dikejar. Dia tipe yang cukup menghargai sih, appreciate small thing. Misal ada sesuatu terjadi, dia tuh bakalan kasih komplimen, dia bakalan kasih apa ya, kasih gift, atau pokoknya tipenya sangat appreciate seseorang. Orangnya memang nggak terlalu banyak bicara dan tipe yang tenang, kalem, mungkin udah cukup dewasa juga. Tapi ada seseorang yang sensitif nih di sini. Aku ngerasa kalau kalian umurnya masih sekitar 20 something yang ya mungkin sekitar 23 atau sampai 27 tahun, mungkin di sini yang pengen tahu banyak hal tentang kamu bisa lebih dari satu orang. Jadi tadi aku bilang kan ada yang orangnya tenang, kalem, tapi di sini juga ada yang tipenya sensitif, agak temperamen, gampang emosi. Nah, yang temperamen dan emosi ini tipenya kayak nunjukin kalau dia benar-benar nggak peduli banget sama kamu. Dan ada seseorang yang kelihatannya kayak udah menyerah karena selama ini udah ngerasa berusaha di sini. Jadi kayak pengen go away, mungkin pengen menjauh dari kamu. Kita cari tahu apa sih yang akan dia lakukan ke kamu. Yang akan dia lakukan ya, dia mungkin bakalan flirty di sini, kayak dia bakalan merayu atau kayak bakalan kasih komplimen, kayak ya mungkin menghubungi kamu by text dengan kayak muji kamu atau bilang kamu cantik, bilang kamu menarik, tampan, ganteng dan lain sebagainya. Ya intinya kayak orang PDKT mungkin ya. Yang dia lakukan adalah dia akan membuat kamu jatuh cinta ke dia, kayak bikin kamu tuh jadi tertarik lah ke dia ya. Jadi kayak bakalan ada the same energy nanti, dia akan membuat seperti itu. Dan dia akan membuat kamu merasa seseorang yang spesial di mata dia, seseorang yang penting buat dia, seseorang yang benar-benar dia hormati, hargai, kayak seolah-olah kamu tuh seseorang yang satu-satunya diinginkan gitu ya. Yang dia akan lakukan, dia akan nunjukin powernya dia, siapa dia ya.
siapa sesungguhnya dia, entah dia bakalan selling herself, himself, kayak dia akan menjual dirinya, karena di sini bakalan kelihatan kayak seseorang yang lagi pendekatan mungkin, walaupun nanti bakal ngerasa ada perbedaan-perbedaan, dia tetap maju terus kayaknya. Ini lebih ke energi PDKT sih, pendekatan, entah kalian tuh udah kenal lama atau nanti ini orang masa lalu ajak balikan atau tiba-tiba muncul lagi komunikasi. Ini energinya macam-macam ya, tapi lebih kelihatan seperti orang pendekatan, walaupun mungkin kamu nggak benar-benar baru kenal dia gitu. Dia akan welcome, very welcoming, dan benar-benar kayak kasih kehangatan, welcome ke kamu. Terus ngomongnya juga word of affirmation-nya levelnya bener-bener tinggi gitu ya, bener-bener yang baik, sweet ke kamu nanti. Dan apa yang akan dia lakukan adalah dia lebih banyak mikirin apa yang sebaiknya dia lakukan ke kamu, bagaimana menarik perhatian kamu, bagaimana bikin kamu tuh mau open, welcome ke dia. Karena aku lihatnya beberapa dari klien itu agak-agak kayak kasih self defense ya, entah kalian pernah trust issue, trauma, atau belum bener-bener mau open ke orang ini. Jadi dia lebih banyak berpikir daripada nanti banyak bicara. Lebih banyak berpikir daripada banyak bicara. Dan aku lihat di sini dia nanti bakalan ngelakuin beberapa small step, kayak nggak terlalu love bombing, tapi kayak pelan-pelan small step, karena dia kan pengen tahu kamu lebih banyak lagi. Setelah dia tahu, dan dia akan mengambil sebuah keputusan, dia akan menentukan sikapnya akan seperti apa ke kamu tuh tipe idealnya atau bukan. Tapi dia bakalan ini sih kayak baik energinya di sini. Aku lihatnya ya kayak orang PDKT aja kan, energinya baik, hangat, positif gitu. Aku lupa sih, kayak aku dari awal nggak ngelihat yang negatif-negatif banget energinya di sini. Karena mungkin bakalan terlihat seperti orang pendekatan gitu ya. Ya entah dia orang lama atau orang baru yang kamu kenal. Entah dia tiba-tiba datang atau hadir lagi. Ya. Jadi nanti ya dia bakalan melihat atau cari tahu tentang kamu dulu, nanti mungkin bakalan ambil keputusan gitu ya. Dan kalian juga bisa ambil sebuah keputusan dari hubungan ini gitu, bukan dia aja tapi kalian juga bisa ya, ingat itu. Oke, kayaknya itu aja ya gengs, nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Zodiak dia, sorry ya kalau aku agak-agak gimana gitu ngomongnya, kayak agak-agak belibet, karena aku tuh masih yang kalau lagi ngomong ya pengen tiba-tiba tuh batuk, walaupun sebenarnya aku tuh udah totally sembuh gitu, tapi tetap aja suka pengen batuk-batuk gitu, nggak enak. Oke, ini zodiaknya ada Leo, Cancer, Aquarius, Aries, Gemini, Pisces, Scorpio, Virgo. Inisial hurufnya dia. Ada G, U, D, A, O, B, H, Y, F, L, C, dan X. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye.